Perbedaan dan persamaan Roh Kudus dalam iman Katolik dan iman Islam. Dalam pandangan ajaran Gereja Katolik dan agama Islam, terdapat persamaan dan perbedaan pandangan mengenai Roh Kudus. Berbicara mengenai roh, ada banyak sekali pandangan yang berusaha mencoba menjelaskan keberadaannya. Walaupun manusia mengetahui bahwa roh merupakan suatu hal yang metafisis atau tidak dapat dirasakan oleh indera. Namun, meskipun tidak terlihat atau tidak dapat dirasakan, roh memiliki suatu hubungan yang khusus dengan kehidupan manusia. Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari diri manusia sendiri yang memberi kekuatan dalam kehidupan. Dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata roh memiliki arti yang sama dengan nafas atau angin. Jadi, Roh Kudus dapat kita artikan sebagai nafas kudus. Roh yang berkarya dalam diri manusia adalah pribadi Allah sendiri. Maka Allah sendiri yang bekerja di dalam diri manusia karena roh adalah bagian dari pribadi Allah. Karya Allah dalam gereja adalah karya roh juga. Roh ini yang tiada hentinya untuk menguduskan gereja. Roh Kudus berperan sebagai lanjutan karya Allah hingga akhir zaman yang selalu menuntun manusia agar dapat mengerahkan hati kepada Allah. Hanya saja terkadang umat kurang menyadari keberadaan roh. Dalam agama Islam, Roh Kudus dikenal dengan sebutan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yakni Ruh dan Al-Kudus. Ruhul Kudus disebut juga sebagai makhluk gaib karena Ruhul Kudus tidak bisa dirasa atau diketahui oleh indera. Ruhul Kudus merupakan malaikat Jibril yang diciptakan sebagai utusan yang mengemban amanat Allah berupa wahyu yang harus disampaikan kepada para nabi. Ruhul Kudus juga menyampaikan hidayah atau petunjuk dari Allah. Pada dasarnya, Allah bukan tidak bisa menyampaikan wahyu tersebut kepada para nabi tanpa menyuruh atau mengutus Ruhul Kudus. Namun, Allah menyadari bahwa jarak antara Allah dan manusia itu sangat jauh. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, dikatakan bahwa panggilan Jibril kadangkala disebut Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai Roh Kudus dalam ajaran agama Islam dan Katolik, kini kita akan melihat persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaan yang pertama, Roh Kudus merupakan pribadi yang bekerja di dalam diri manusia untuk memberikan petunjuk dan mengarahkan manusia tertuju kepada Allah. Karena roh itu sama-sama berasal dari Allah. Yang kedua, sama-sama tidak memiliki dosa karena Roh Kudus tidak memiliki fisik yang mengarah kepada nafsu dan hal duniawi. Dan yang ketiga, Roh Kudus sama-sama bersumber dari Allah untuk mengemban tugas khusus dari Allah. Itulah persamaannya. Dan perbedaannya, Roh Kudus dalam Katolik merupakan salah satu dari pribadi Allah yang bertugas untuk menguduskan dan menyertai manusia sampai selama-lamanya. Sedangkan Islam, Roh Kudus merupakan utusan Allah dan bukan pribadi Allah. Nah, perbedaan yang kedua, dalam pandangan ajaran agama Islam, Roh Kudus merupakan malaikat Jibril atau Gabriel. Sedangkan dalam ajaran agama Katolik, Roh Kudus merupakan pribadi Allah. Demikianlah penjelasan kami mengenai Roh Kudus menurut ajaran agama Katolik dan Islam. Semoga melalui video ini semakin menambah pengetahuan saudara-saudara sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih.